Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Rencana penambahan jumlah ibadah ICA ditunda sampai beberapa waktu ke depan. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi jemaat ICA bergabung dengan berbagai bidang pelayanan ICA. Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA masih tetap dilaksanakan pada pukul 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilakukan satu kali yaitu pada pukul 10 pagi. Mari bersama mengembangkan kerajaan Allah dengan melayani sebagai volunteers di ICA Surabaya. Dengan bertambahnya waktu ibadah, kami juga membutuhkan banyak bantuan dari volunteer, baik di pelayanan service media, hospitality, dan terlebih lagi di kids ministry atau sekolah minggu. Mari daftarkan diri Anda untuk melayani Tuhan bersama kami di Gereja ICA dengan scan QR Code di layar atau isi form di icsby.com/volunteer. Kami akan membantu mengarahkan Anda ke posisi pelayanan di mana Anda bisa bertumbuh di musim ini. ICA membuka sebuah lowongan pekerjaan. Kami membutuhkan pengurus gedung gereja untuk ICA East. Bila Anda tertarik, silakan kirimkan CV Anda melalui email ke daniel.eka@icsby.com. Halo, perkenalkan nama saya Ika. Saya berusia 18 tahun, saya dari SMK jurusan akuntansi. Karena saya merasakan kebersamaan, kekeluargaan, dan di komunitas ini saya mendapatkan dampak positif bagi saya dan keluarga saya. Saat saya ikut WDP sekitar 6 tahun yang lalu pada saat acara Camp on Fire, dulu saya adalah anak yang pemalu dan tidak berani bersosialisasi dengan orang lain. Setelah itu saya mulai belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, menjadi pendoa yang baik, dan di situ keluarga saya melihat bahwa saya bertumbuh di YDP dan suka mendoakan orang lain. Saya mengambil jurusan psikologi karena di sini saya ingin menyadarkan orang-orang betapa pentingnya kesehatan mental itu. Tidak hanya itu, saya juga belajar dari Tuhan Yesus yang menolong orang-orang tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Shalom, selamat pagi. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Bahasa Indonesia online pada pagi ini. Saya Pastor Roy dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bahwa kita masih berada dalam ibadah 2 kali. Bahasa Indonesia pada jam 8 pagi dan English Service pada ibadah yang kedua pada jam 10. Dan saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah untuk bisa menghadiri ibadah secara onsite.
Selain itu, saya juga mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bisa memberi diri terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang ada di ICA, baik itu sekolah minggu, hospitality, dan juga berbagai pelayanan yang lain. Bapak Ibu bisa segera mendaftar dan kita bisa sama-sama melayani pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ICA Surabaya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau sama-sama bertumbuh ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan walaupun kami masih ada di rumah. Tuhan tolong agar setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan secara online bisa menolong kami sama-sama bertumbuh. Dan Tuhan pimpin hidup kami, dan Tuhan pakai kami agar kami bisa memberi diri dan berfungsi dalam gereja Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami siap dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu-minggu ini kita telah berada dalam seri terbaru yaitu tentang Eklesia, dan topik hari ini yaitu tentang umat yang dipersatukan. Teks pada hari ini terambil dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita. Saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Eklesia dalam perjanjian baru secara sederhana berarti orang-orang yang telah dipanggil ke dalam persekutuan dengan Allah. Dalam perjanjian baru, eklesia itu similar atau sama dengan jemaat atau sidang jemaat. Dari sinilah kita mengenal kata gereja, yaitu kumpulan orang-orang percaya yang adalah pengikut Kristus. Markus 3 ayat 7 sampai yang ke-8 dikatakan, kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Teks ini memperlihatkan bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus itu datang dari berbagai macam kota, datang dari berbagai macam suku, golongan, latar belakang yang berbeda-beda. Dari Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, Tirus, Sidon, dan sebagainya. Inilah berbagai macam kumpulan orang-orang yang datang untuk mengikut Kristus. Dalam tubuh Kristus, sebagai jemaat atau umat Allah, pasti terdiri dari berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Pasti juga akan memunculkan berbagai macam pergumulan saat menjalin relasi antara satu dengan yang lain. Pergumulan relasi antar satu dengan yang lain kerap memunculkan persoalan ketidaknyamanan yang memicu terjadinya penolakan dalam sebuah relasi. Hal itu juga terjadi dalam relasi antar murid-murid Kristus. Dari doa syafaat yang Tuhan Yesus ucapkan dalam Yohanes pasal yang ke-17 untuk para muridnya, kita dapat menduga bahwa ada keprihatinan Yesus tentang jalinan relasi antara para murid dan apa yang menjadi titik rawan para murid yang terus digumuli oleh orang-orang percaya atau gereja sampai saat ini. Doa Yesus dalam Yohanes 17 diucapkan menjelang perpisahannya dengan ke-12 murid. Ini bukan sebuah doa sehari-hari.
Ini doa perpisahan. Sebuah perpisahan biasanya mengharuskan tiap kata terucap dengan penuh makna dan rasa. Satu kata biasanya bisa mempunyai sejuta makna. Sebab itu orang biasanya akan mengucapkan hal-hal yang betul-betul hanya diprihatinkannya. Begitu juga suasana perpisahan Tuhan Yesus dengan ke-12 murid. Yesus merasa terharu saat dia akan meninggalkan mereka. Kata Yesus dalam Yohanes 17, "Bapa, telah tiba saatnya. Aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia." Yesus menitipkan kepada Bapanya. Kata Yesus, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Aku telah menjaga mereka. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku meminta supaya engkau melindungi mereka." Berbagai perasaan bercampur dalam doa ini. Perasaan lega dan bangga, namun juga prihatin dan cemas. Kata Yesus, "Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku." Tampak Yesus merasa lega bahwa tugasnya hampir selesai. Ia pun lega bahwa pekerjaannya tidak akan lagi berhenti di situ, melainkan akan diteruskan oleh murid-murid yang telah dia didik. Kata Yesus, "Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu." Lalu Tuhan Yesus membisikkan kata-kata syafaat untuk para murid-Nya. "Peliharalah mereka supaya mereka menjadi satu." Ucapan ini diulangi oleh Yesus dalam doa yang sama sebanyak 3 kali. Sungguh sangat jarang Yesus mengulang pokok yang sama dalam pengajaran atau dalam doa-doanya. Namun di saat menjelang perpisahan ini, Yesus mengulangi kata yang sama sampai 3 kali. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu." Pengulangan itu menunjukkan keprihatinan Yesus. Ia prihatin dan cemas kalau para murid tidak menjadi satu. Agaknya keprihatinan itu disebabkan karena Yesus mengetahui bahwa ketidakbersatuan adalah justru titik rawan para murid, yang juga merupakan titik rawan umatnya atau gereja sampai hari ini. Titik rawan itu mungkin sudah tercium oleh Yesus pada satu petang ketika dalam perjalanan ke Kapernaum. Di situ ke-12 murid bertikai. Apa pertikaian mereka? Tercatat, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam Markus 9 ayat yang ke-35. Tidak lama kemudian terjadi lagi pertikaian ketika 2 orang di antara mereka meminta untuk duduk di sebelah Yesus. Akar pertikaian itu sama, memperebutkan kedudukan dengan pola pikir bahwa kedudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Akibat pola pikir ini, para murid rawan bertikai dan terpecah. Karena itu Yesus prihatin. Memang memprihatinkan bila para murid bertikai. Lebih memprihatinkan lagi bila para murid kurang cakap untuk menyelesaikan pertikaian itu. Sebenarnya pertikaian atau konflik adalah wajar dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan kelompok. Entah kelompok 12 orang, 12.000 orang, 12 juta orang, dan sebagainya. Berbeda pendapat adalah tanda yang sehat, sebab berbagai pendapat dapat memperluas cakrawala pikiran kita. Yang tidak sehat adalah bila pertikaian itu berlarut-larut, berkepanjangan, lalu menjurus kepada sikap bermusuhan yang dijiwai oleh perasaan benci, iri, dan ambisi untuk memenangkan atau mementingkan kepentingan sendiri.
Akibatnya cepat atau lambat akan timbul perpecahan, baik perpecahan yang terselubung atau perpecahan yang tampak. Itulah juga titik rawan umat yang adalah gereja. Kita yang sama-sama melayani Tuhan malah bertengkar dan bertikai dengan sesama kita sendiri. Energi kita mulai habis terpakai untuk bertikai. Berapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang kemudian terbuang dengan sia-sia. Jika kita bertikai, bagaimana mungkin pelayanan kita dapat berdaya guna dan dapat mencapai tujuan Kristus yang sesungguhnya, yaitu agar dunia menjadi percaya dan menjadi satu dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus merasa prihatin pada titik rawan para murid-muridnya yang juga merupakan titik rawan umat sampai saat ini. Dia cemas dan dia prihatin. Apa jadinya jika umatnya terus bertikai, lalu terpecah belah? Agar umat dapat terus bersatu dengan berbagai macam latar belakang, perbedaan dan sebagainya, kita perlu memahami dan menerapkan kedua hal ini yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yesus. Pertama, perasaan diterima. Dalam Lukas 5 ayat 31 sampai yang ke-32, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Dalam masyarakat kita selalu muncul ungkapan ini, hate the sin, love the sinner. Kalimat ini seringkali diungkapkan sebagai jembatan yang memudahkan kita untuk mengampuni orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan. Yang layak kita benci adalah dosanya, tetapi orangnya harus kita cintai. Jadi benci dosanya, cintai orangnya. Itu akan selalu kita dengar. Begitu populernya kalimat ini sehingga beberapa orang bahkan menanyakan, di kitab manakah, ayat berapakah perkataan itu berasal? Frasa dari hate the sin, love the sinner tidak pernah ada dalam ayat dalam kitab manapun. Saya punya beberapa kesulitan terkait frasa hate the sin, love the sinner. Pertama, jika saya harus membenci dosa dan mengasihi pelakunya, bagaimana cara saya memisahkan dosa dari pelakunya? Dosa sebagai sebuah tindakan menuntut adanya pelaku. Kedua, jika saya harus membenci dosa dan mengasihi pelakunya, bagaimana mungkin saya melakukannya? Dosa orang-orang lain yang saya benci tentu saja jumlahnya begitu banyak. Saya yakin membenci dosa orang-orang yang begitu banyak ini akan menghabiskan banyak energi, sehingga tidak ada lagi kekuatan untuk mengasihi. Mengapa tidak setiap orang membenci dosanya sendiri dan seiring dengan itu mengasihi orang-orang lain? Ketiga, jika saya harus membenci dosa dan mengasihi pelakunya, tunggu dulu. Kenapa saya harus membenci dosa orang lain? Sementara dosa yang sama atau mungkin lebih buruk ada dalam diri saya. Tentu saya tidak lebih baik dari orang lain, bukan? Walaupun saya tidak melakukan dosa-dosa yang mungkin besar dan tidak terekspos ke publik. Saya teringat kepada sang guru agung yang dalam satu kesempatan pernah berkata, orang yang tidak punya dosa di antara kalian, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Perkataan ini ditunjukkan pada masa yang telah menangkap basah seorang perempuan yang telah berbuat zina. Ia tidak berkata, lempari batu kepada dosanya, tetapi kasihi wanita ini. Tidak.
Yang Yesus katakan kemudian justru, "Aku juga tidak menghukum engkau, sekarang pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Kasih itu mulai dari penerimaan terhadap orang dan dosanya, penerimaan seutuhnya. Penerimaan yang seutuhnya inilah yang disebut dengan pengampunan. Dan pengampunan itu bahkan selalu mendahului pengakuan salah atau tindakan pertobatan. Lukas 5 ayat 32, saya bacakan lagi, "Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang yang berdosa, supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka." Allah dan manusia berbeda. Manusia berdosa, Allah kudus. Akan tetapi saat Allah memanggil kita, menerima kita, Allah menenggang rasa dan menanggung ketidaknyamanan akibat hidup kita yang berdosa. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita supaya kita berbalik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Allah tidak menyukai dosa, namun Allah berjiwa besar, berhati lapang, sehingga bersedia menanggung ketidaknyamanan akibat dosa kita saat Dia memanggil dan menerima kita yang datang sebagai orang berdosa. Perhatikan ini. Seseorang yang merasa ditolak akan tumbuh dalam dirinya kecenderungan untuk menolak diri sendiri dan kecenderungan untuk menolak kehadiran orang lain yang ada di sekitarnya. Ini adalah jebakan lingkaran setan yang terjadi saat kita mulai merasa tertolak. Oleh karena dulu kita ditolak, akibatnya sekarang kita menolak diri sendiri dan orang lain. Lalu karena kita menolak orang lain yang tidak sepemahaman dengan kita, yang tidak sesuku dengan kita, menolak orang yang tidak segolongan dengan kita, menolak orang yang tidak secerdas dengan kita, menolak orang yang tidak sekaya dengan kita, menolak orang yang tidak setinggi status sosialnya yang sama dengan kita, akibatnya orang lain juga akan menolak kita. Lalu karena orang lain menolak kita, akibatnya kita semakin menolak diri kita sendiri dan kita semakin menolak sesama kita. Inilah lingkaran setan yang akan terus berputar dalam relasi kita dengan sesama. Menurut Rasul Paulus, lingkaran setan itu telah dipotong oleh Kristus. Kita yang telah tertolak, lalu kemudian menolak diri, menolak orang lain, lalu orang lain menolak kita. Lalu Kristus memotong lingkaran itu dengan cara menerima kita sebagaimana kita adanya. Tulis Paulus dalam Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Pemotongan lingkaran setan ini sangat tampak dalam bahasa aslinya yang bila diterjemahkan itu secara harafiah dia katakan selagi hakikat pendosa kita atau selagi kita masih berhakikat dosa. Apa maksud pemotongan lingkaran setan ini? Supaya terjadi perubahan hakiki. Dari hakikat pendosa berubah menjadi hakikat terampun. Dari hakikat orang yang ditolak berubah menjadi hakikat orang yang diterima. Setelah kita diterima oleh Kristus, kita dapat
Yang kedua, menerima. Kita diterima oleh Kristus itu bukan tujuan akhir. Kita diterima oleh Kristus bukan sekedar supaya kita menjadi orang yang diterima. Ada tujuan yang lebih lanjut. Kita diterima oleh Kristus supaya kita bisa menerima diri kita sendiri. Lalu kita bisa menerima diri supaya kita bisa menerima orang lain. Selanjutnya kita bisa menerima orang lain supaya orang lain bisa menerima dirinya sendiri dan menerima orang yang lain juga. Inilah lingkaran yang baru, lingkaran kasih yang telah dimuat oleh Kristus dan harus kita teruskan dalam relasi antar sesama dalam tubuh Kristus. Sebagaimana Kristus menerima kita, begitulah kita menerima orang lain. Tulis Paulus dalam Roma 15 ayat 7. Sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati, sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk kemuliaan Allah. Sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati. Sebab seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah. Oleh karena Kristus telah menerima kita, maka kita dapat dan harus menerima orang lain. Sama seperti kita telah diterima oleh Kristus. Meskipun sesama kita berbeda budaya, berbeda etnik, berbeda status sosial, berbeda status ekonomi, berbeda bahasa, berbeda golongan, dan sebagainya. Kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup seseorang adalah kebutuhan untuk diterima dan dihargai. Penerimaan dan perasaan dihargai telah kita terima dari Yesus Kristus. Jangan hanya berhenti pada diri kita, tetapi teruskan itu dalam relasi dengan sesama kita. Hancurkan lingkaran setan dengan memperluas lingkaran kasih yang menerima dan menghargai sesama kita, siapapun dia, dalam tubuh Kristus. Jalinan relasi, bangun komunikasi, bangun kerjasama sebagai wujud persatuan tubuh Kristus, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang status ekonomi, tanpa memandang status suku, ras, status intelektual, dan sebagainya. Jangan pernah pilih-pilih saat berelasi dengan sesama dalam tubuh Kristus. Jangan pernah menolak sesama tubuh Kristus. Jangan membuat sesama tubuh Kristus merasa terasing. Jangan pernah membuat sesama tubuh Kristus merasa tertolak. Jangan pernah membuat sesama tubuh Kristus merasa orang yang berbeda, orang yang ditolak saat sedang berada dalam gereja Tuhan. Sebab itu bukan kehendak dan tujuan Allah bagi tubuh Kristus. Ingat doa Yesus, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Kita dipersatukan dengan Allah melalui Kristus yang menerima kita. Kita dipersatukan dengan sesama kita yang berbeda-beda saat kita meneruskan kasih penerimaan yang telah kita terima dari Yesus pada diri kita saat kita masih berdosa, saat kita belum bertobat. Kita harus teruskan kasih penerimaan itu kepada sesama kita yang berbeda dengan kita, supaya kita menjadi satu dan dapat berdaya guna dalam tubuh Kristus.
Ingat doa Yesus, aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Inilah doa dan harapan Yesus yang harus kita gumulkan, yang harus kita terapkan dalam relasi sesama tubuh Kristus. Kita harus menjadi satu dalam berbagai macam perbedaan yang ada. Tidak harus menghilangkan perbedaan itu, tetapi kita dengan besar hati menerima sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami pada pagi ini. Kami disadarkan Tuhan bahwa kami sudah diterima oleh Engkau ya Tuhan. Saat kami belum bertobat dalam keberdosaan kami, Engkau datang mencari kami dalam ketidaknyamanan-Mu sebagai Allah yang kudus. Engkau mengorbankan hal itu demi kami, untuk kami diterima ya Tuhan. Dan ketika kami diterima, kami mengalami pertobatan, kami mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu yang sesungguhnya dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya kasih penerimaan yang kami terima dari Kristus tidak hanya bekerja untuk diri kami, tapi kami juga mau membagikan kasih penerimaan itu kepada sesama kami ya Tuhan. Kami juga mau menerima sesama kami, sesama anggota tubuh Kristus, karena itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Engkau menghendaki kami menjadi satu dalam keunikan kami, dalam perbedaan kami, dalam cara kami, dalam watak kami, dalam berbagai hal yang mungkin unik yang ada pada diri kami, pada anggota-anggota tubuh Kristus ya Tuhan. Kami mau bersatu dan kami mau menggenapi tujuan Kristus. Karena hanya dengan bersatu, tujuan-Mu dapat tercapai di bumi ini ya Tuhan. Kami tidak mau terpecah, tapi kami mau bergandengan tangan, melangkah pada visi-Mu, memberi diri pada setiap kehendak-Mu, pada panggilan-Mu, pada tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya untuk berfungsi dalam tubuh Kristus. Terpujilah nama-Mu, Kau mendengar setiap doa kami dan Kau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau melalui Roh Kudus dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, dan memampukan hidup kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus untuk hidup dan menjalani hidup kita bagi Kristus dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk sesama kita bagi Yesus Kristus. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera, dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah.
Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Rencana penambahan jumlah ibadah ICA ditunda sampai beberapa waktu ke depan. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi jemaat ICA bergabung dengan berbagai bidang pelayanan ICA. Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA masih tetap dilaksanakan pada pukul 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilakukan 1 kali yaitu pada pukul 10 pagi. Mari bersama mengembangkan kerajaan Allah dengan melayani sebagai volunteers di ICA Surabaya. Dengan bertambahnya waktu ibadah, kami juga membutuhkan banyak bantuan dari volunteer, baik di pelayanan service media, hospitality, dan terlebih lagi di kids ministry atau sekolah minggu. Mari daftarkan diri Anda untuk melayani Tuhan bersama kami di Gereja ICA dengan scan QR Code di layar atau isi form di icaspy.com/volunteer. Kami akan membantu mengarahkan Anda ke posisi pelayanan di mana Anda bisa bertumbuh di musim ini. ICA membuka sebuah lowongan pekerjaan. Kami membutuhkan pengurus gedung gereja untuk ICA East. Bila Anda tertarik, silahkan kirimkan CV Anda melalui email ke daniel.eka@icaspy.com. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.